Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan bicara isu yang paling terdepan di mana Bayern Munchen akan melepas Robert Lewandowski. Pemain berusia 33 tahun asal Polandia ini ingin mengakhiri karir dia bersama di Rotten FC Hollywood. Karena menurut Lewandowski sudah cukuplah bagi dirinya selama 8 musim sejak 2014 datang dari Dortmund dan dia bersama dengan Munchen sudah berbagai macam kenangan manis yang dia berikan, hampir 22 trofi, sehingga dia akan pergi meninggalkan Munchen saatnya ketika dia dalam masa-masa sebelum pensiun, karena usianya tidak muda lagi. Mungkin dia hanya akan bermain 2-3 musim ke depan dengan performa terbaik yang dia dapatkan dalam 5-6 musim terakhir. Ya, kalau sudah dihitung dengan dia datang di Munchen dari 2014, memang 8 musim, tapi penampilan luar biasa dia sudah dibuktikan dalam 6 musim terakhir. Dia sudah mencetak sampai 300, mungkin 80 sekian gol bersama dengan Munchen sejauh ini, dan memberikan satu trofi tertinggi di kasta Eropa di UCL ketika pada 2020 Lewi, panggilan akrabnya ini, dan bersama dengan Hansi Flick mereka bahkan mendapatkan 6 gelar pada saat itu. Luar biasa memang pencapaian Munchen, dan juga di dalamnya sosok yang tidak bisa ditinggalkan adalah Lewandowski, selalu bisa menjadi top skor untuk Munchen dan di Bundesliga. Dan ini menjadi pukulan berat bagi Munchen ketika kehilangan seorang mesin gol mereka. Ini predator yang luar biasa di kotak penalti. Tidak terbantahkan bahwa dia ini penguasa di Bundesliga. Tetapi memang bagi Lewandowski perlulah bagi dia sebelum dia gantung sepatu ingin bermain di luar Bundesliga. Dan konon kabarnya Barcelona paling terdepan untuk mendapatkan Lewandowski. Tapi tidak tahu apakah Barcelona memang, walaupun isunya beredar lewat surat kabar yang melihat ini, Fabrizio juga, Romano yang sudah sebagai pakar transfer di Eropa, ya, asal Italinya, sudah bisa memberitakan bahwa 3 musim Barcelona akan coba mengontrak dia. Cuma kita tidak tahu apakah memang Barca punya uang untuk bisa mendapatkan seorang Lewi. Tapi saya rasa kalau dia bisa berlabuh bermain di La Liga ini akan baik bagi dia, karena dia ingin merasakan di luar ketika dia hampir terus bisa menghabiskan waktu dengan Bayern Munchen, dan dia butuh pembuktian untuk bisa menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang top skor. Dan memang Barcelona bolehlah kalau bisa dikatakan. Tapi kalau ditanya apakah ini menjadi tantangan buat dia, kalau di La Liga memang tidak seketat di Inggris ya. Kalau di La Liga itu kan pasti lawan Barcelona yang paling kita tahu dalam El Clasico selama ini adalah Real Madrid, yang pada musim ini meraih treble winners ya, di Supercopa Espanya, juara di La Liga, juara di UCL setelah mengalahkan Liverpool di Stade Frank. Pasti lawan paling berat itulah. Kalaupun ada ancaman ya Atletico Madrid, tetangga Madrid. Atau klub-klub lainnya yang dibawa adalah Sevilla. Ya itu saja ya. Mungkin kejutan-kejutan bisa datang dari Valencia, dari Villarreal, Real Sociedad, Real Betis, Athletic Bilbao. Ya pasti klub-klub inilah. Namun paling enak menurut saya kalau dia ke Inggris. Karena di IPL ini tantangannya bagus buat dia. Persaingan ketat di antara 20 klub. Itu bisa saling mengalahkan. Jadi walaupun klub itu ada papan atas, bukan tidak mungkin akan dikalahkan oleh tim yang berada di papan bawah. Dan ini yang menarik kalau dia ke IPL. Nah, kalau berkaitan dengan ini, ketika dia akan keluar dari Munchen dan tidak tahu apa yang gerakan apa yang akan dilakukan oleh Bayern Munchen untuk bisa mengisi posisi Lewandowski, karena Lewandowski ingin Munchen tidak menahan dia lah. Walaupun masih ada 1 musim sampai 2023 dia bersama dengan Munchen, tapi dia ingin memang Munchen jangan menghambat dia. Kalau boleh dia pada musim panas ini sudah harus keluar bersama dengan Munchen. Mungkin ketidakcocokan juga dia dengan apa yang ada di manajemen, entahlah itu. Di sana ada Julian Nagelsmann sebagai pelatih yang menggantikan Hansi Flick. Ada Brazzo di sana, ya. Hasan Salihamidzic yang terus juga membuat konfrontasi baik dengan Flick, mungkin saja dengan Nagelsmann.
pembelian-pembelian yang dirasakan kurang begitu bagus dirasakan dengan adanya Braso, tapi itu urusan intern mereka dalam. Tapi kepergian dari Lewandowski ini harus cepat diantisipasi karena praktis mereka hanya punya Choupo-Moting yang bisa diandalkan. Muller sudah terlalu tua dan dia bukan sebagai seorang striker. Kalau mungkin dia sebagai false nine, tidak ada lagi. Apalagi isu lain yang beredar bahwa Serge Gnabry akan pergi meninggalkan Munchen juga. Jadi memang banyak kehilangan. Tapi berita yang paling enak, yang paling juga grace di sini adalah kedatangan seorang Sadio Mane. Katanya Mane memang ini isu yang paling kuat berhembus kencang sejak menjelang final UCL di Paris menghadapi Liverpool menghadapi Madrid. Itu Mane sudah diisukan akan pergi meninggalkan Liverpool di musim panas ini. Dan Munchen juga klub yang paling depan untuk menggait Sadio Mane. Dia akan meninggalkan Liverpool. Kalau dia masuk ya pasti mungkin akan mengisi tempat apa yang ditinggalkan oleh Lewandowski. Walaupun memang ini bukan tempat yang ideal bagi seorang Sadio Mane karena dia akan di Liverpool, kita tahu bersama akhir-akhir ini aja dia dipindahkan coba bermain ke tengah. Dia lebih cocok bermain sebagai winger sebenarnya untuk bergerak dari sisi kiri yang selama ini dia ditempatkan oleh Klopp untuk bermain di sana karena ada duel Firmansyah yang terjadi dengan Firmino yang ada di depan dan Salah di kanan. Nah, kalau dia bisa mengisi posisi Lewi, pasti tidak akan segacor Lewandowski. Ya wajar. Ya, sehingga saya bisa mengatakan tadi, Munchen sebaiknya mencari seorang pengganti Lewandowski di sana untuk bisa mengisi di posisi striker di nomor 9. Kemudian mengembalikan kalau Mane memang jadi datang ke Munchen, ya Mane bermain dari sisi kiri. Walaupun di sana juga akrab kita sering lihat ada pergantian, ada Kingsley Coman bisa bermain di sana, ada Leroy Sané juga yang mungkin bisa ditempatkan di sana, tapi Mane bisa betul-betul bisa menempatkan tempat di sini sehingga tergantung dari Nagelsmann untuk bisa membuat suatu racikan yang baik ketika kalau Mane benar-benar berlabuh di Allianz Arena. Nah, kita akan tunggu ini berita paling bagus, yang paling cocok ketika Mane datang ke Munchen itu pertukaran bisa terjadi sebenarnya. Jangan ke Barcelona misalnya, harus datang ke Liverpool. Ini lebih enak. Kalau Lewandowski ke Liverpool, Liverpool butuh pemain nomor 9 juga. Karena di Divock Origi, pemain yang banyak membawa keberuntungan buat Liverpool ini sudah pasti akan ke Milan. Praktis mereka juga hanya bisa meninggalkan seorang Bobby Firmino yang mungkin bisa juga akan meninggalkan Liverpool pada musim ini atau pada musim depan. Jadi kalau ada Lewi yang bermain di sana, ini pas sekali. Karena dengan Mane ini yang merasa tergeser posisi dia dengan kedatangan seorang Luis Diaz, sehingga dia harus pergi meninggalkan the Reds. Posisi kiri mungkin akan ditempati oleh Luis Diaz. Dan kepergian Mane ini juga bisa membuat Diogo Jota bisa kembali untuk bisa bermain lagi di posisi sebagai seorang ujung tombak, bisa ditempatkan di sana dengan Salah yang masih ada di kanan. Walaupun Salah sendiri perpanjangan kontrak dia masih tetap tanda tanya, ya, belum bisa dilakukan dengan baik. Tapi kepergian Mane ini pasti manajemen akan mengontrak memperpanjang Mo Salah karena selama ini kita tahu di sana seperti ada dua matahari yang ada di The Reds, sehingga satu matahari itu pergi. Ya, walaupun sama-sama adalah pemain dari Afrika yang bersaing juga untuk juara Afrika antara Senegal dan Mesir, yang kita tahu juga, teman-teman tahu pasti persaingan antara Mane dan Salah sampai ke ujung untuk lolos ke Piala Dunia, di mana Senegal menyingkirkan Mesir. Dan dengan Mane pergi, saya pikir Salah ini akan tetap berada di Anfield. Dia berada bersama dengan pasukan Jurgen Klopp. Nah, kalau Lewandowski masuk, ini yang menarik karena kita tahu juga di sana Liverpool memang sangat membutuhkan juga pemain yang berada di garis depan dan pasti akan semakin kuat kalau benar-benar ini terjadi pertukaran, Mane pergi ke Munchen dan Lewi datang. Dengan tentunya jika Lewi tidak ke Barcelona, tapi kan isu kencang dia akan ke Barcelona. Kalau Lewi ada di Liverpool, ini akan menimbulkan juga persaingan karena Erling Haaland sudah berlabuh di Etihad bersama dengan Manchester City. Jadi pertarungan antara dua striker hebat di Bundesliga ini bisa berpindah. Kita tahu bahwa Haaland di Dortmund dan Lewi di Munchen. Ini akan berpindah dengan kalau Lewi ke Liverpool, ini seandainya, kita berandai-andai dulu ya. Dengan Haaland ada di City, rame.
Pasti ini kejar-kejaran top skor yang kita akan nantikan kalau ini seandainya ini Lewy datang. Kita tidak tahu karena memang kalau melihat antara korelasi antara Munson dan Liverpool ini sudah terjalin juga cukup kuat, cukup erat di antara pemain-pemain asal Jerman ini kalau datang ke Liverpool. Karena teman-teman pasti tahu bersama dulu bagaimana dengan Didi Hamann yang ikut membawa juga Liverpool ini menjadi juara di 2005 untuk UCL bersama dengan Rafa Benitez. Di sana ada Gerrard juga ikut. Didi Hamann adalah mantan gelandang terbaik di Bayern Munchen dan juga di tim nasional Jerman. Sehingga dia berada di Anfield. Ini bagus. Sebelumnya juga setelah itu ada yang berdatangan dari Bayern Munchen semua. Jadi korelasi antara Munchen dan Liverpool ini cukup kuat. Ada yang namanya Marcus Babbel. Itu pernah bermain di Liverpool. Christian Siegel. Itu back-back terbaik yang ada di Munchen dan juga di tim nasional Jerman. Yang semua pernah memakai kostum Liverpool. Sehingga tidak mengherankan kalau memang ada pertukaran ini kan jauh lebih bagus. Dengan lalu lintas yang pergi, Mane datang ke Allianz, kemudian Lewandowski datang ke Anfield. Ini yang bagus, ini yang menarik. Semoga ini bisa terjadi. Karena memang belum ada kesepakatan kontrak benar-benar antara Lewandowski dan Barcelona. Kecuali memang sudah ada karena 3 musim yang akan dikontrak oleh Barcelona. Kalau sudah terjadi ya dia akan bermain di sana. Tapi kalau selama ini belum betul-betul ada sign yang kontrak yang permanen ya pasti bisa saja untuk melabuhkan Lewandowski ke Anfield. Dan sangat ramai memang berkumpulnya goal getter atau top skor hebat untuk bisa menyaingi Haaland yang ada di City. Pasti juga Manchester United ingin membangun dengan Erik ten Hag sebuah kekuatan luar biasa untuk menyaingi Liverpool dan Manchester City. Termasuk dengan Tottenham Hotspur, termasuk dengan Chelsea, semua akan bertarung. Arsenal akan melihat ini ke depan dalam pertarungan pada musim yang akan datang. Tapi Mane, kembali ke Mane, kalau Mane datang ke Munchen, ada penawaran sekitar ya mungkin di atas 25 juta pound dan konon 30 juta pound yang ditawarkan oleh Liverpool kalau bisa mengambil Mane. Dan pasti Munchen bisa melakukan itu untuk bisa mendatangkan seorang Mane. Apalagi mereka kalau Gnabry bisa pergi, jadi pergi keluar, memang semakin runyam di barisan depan Munchen. Walaupun mereka sekali lagi masih ada Choupo-Moting, masih ada Zane, juga kita lihat masih ada Kingsley Coman di sana, masih ada Müller pemain senior, pemain muda masih juga mereka punya seperti Musiala. Ya. Tapi Munchen harus bisa mendapatkan juga pemain-pemain depan yang handal. Katakanlah mereka bisa mendatangkan pemain kedua di bawah Lewandowski dalam hal top skor dari Leverkusen, Patrick Schick. Mungkin bisa dilabuhkan di Munchen, tapi semua tergantung dari manajemen Munchen. Dengan Brasso tentunya orang yang paling penting di sana, yang menjadi sorotan di dalam perburuan pemain dalam hal transfer. Kita akan lihat nantinya sebagaimana pengaruhnya ketika Munchen kehilangan Lewandowski dan juga bagaimana pengaruhnya ketika Liverpool kehilangan seorang Mane. Memang ini biasa dalam sepak bola, pemain dan semua bisa pergi datang, ya. Klub tetap adalah Liverpool dan Munchen adalah Munchen, bisa mendapatkan seorang pengganti. Tetapi kita akan lihat bagaimana pertarungan Munchen di musim depan dan juga pertarungan Liverpool ketika mereka harus kehilangan orang-orang penting yang selama ini sudah banyak berjasa. Karena kalau bicara dengan Mane, dia banyak berjasa pasti. 90 gol yang dia sudah buat dari 196 pertandingan selama 6 musim bersama dengan Liverpool. Demikian juga dengan Lewandowski, 8 musim bersama dengan Bayern Munchen dan sudah mendapatkan banyak, hampir 22 trofi yang dia lakukan secara individu. Ini luar biasa. Ya. Kita akan tunggu nantinya apa perkembangan ke depan. Apakah benar memang sudah pasti Lewandowski akan pergi bersama dengan dan kemudian berlabuh di Camp Nou, termasuk kedatangan seorang Sadio Mane dari Anfield menuju ke Allianz Arena. Sampai di sini pembicaraan saya dengan topik lalu lintas pergerakan bursa transfer yang bisa terjadi akhir-akhir ini. Kita akan nantinya berbicara di video berikut tentang pergerakan bursa transfer yang akan dilakukan pada musim panas ini. Ciao!